Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-bayan alladzi khalaqal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan keberkahan berupa umur yang panjang, badan yang sehat, duit yang banyak. Semoga duit, amin ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya, ya, bisa mensyukuri Allah sehingga insya Allah bertambah nikmatnya. Salawat serta salam mari kita lipat curahkan kepada baginda alam. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita bersama-sama mendapatkan syafaat berupa syafaat usma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ini yang hadir ini cakep-cakep, kayak umur 20 tahun dulu, ya. Sekarang mau jadi bapaknya baru 25, ya. Jamaah sekalian, pada saat ini tausiah yang saya sampaikan adalah makna keberkahan dalam kehidupan. Kata berkah ini familiar buat kita. Setiap orang bicara pasti ngomong berkah. Mudah-mudahan berkah umurnya, mudah-mudahan berkah rezekinya, mudah-mudahan berkah dan sehat badan. Selalu ada berkah. Cuma di balik kata berkah itu kita tidak tahu apa arti berkah. Yang kita tahu adalah berkah aja pokoknya mah. Ya. Berkah itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya untuk menambah kebaikan, untuk menambah kebaikan itu. Sehingga kalau kita merasakan saat ini sehat, sehat merupakan keberkahan. Kalau kita saat ini merasakan nikmat duduk di sini bareng-bareng ngaji, itu termasuk berkah. Jadi berkah itu maknanya banyak sebetulnya. Ada makna yang bersifat materi atau material, seperti berkah banyaknya harta. Mungkin di antara ibu yang saat ini kebanyakan harta, duitnya banyak, itu berkah. Sehingga mungkin gak sempat ngaji karena itu duitnya kagak habis-habis. 3 hari itu duit nggak bisa habis. Kemudian ada juga berkah jabatan. Kemudian ada juga berkah yang bersifat non materi, spiritual. Ketenangan juga termasuk keberkahan, kenyamanan, ya, kesehatan, punya ilmu, itu termasuk keberkahan sebetulnya, masuk dalam kategori berkah. Yang jadi masalah adalah selama ini apakah kita merasa hidup kita saat ini berkah atau tidak? Karena selama ini kita masih banyak mengeluh. Ya, salah satu sifat kita yang mengurangi berkah adalah sering mengeluh. Manusia makan wajar mengeluh, ya. Khalaqal insana haluan. Aku ciptakan manusia dalam kondisi mengeluh, keluh kesah. Jangankan sakitnya, sehatnya aja mengeluh. Contoh begini, punya duit 1 juta, pengen 2 juta. Punya duit 2 juta, pengen 3 juta. Baru beli motor baru, PCX, pengen beli lagi. Baru bikin rumah, baru pengen bikin rumah lagi. Baru punya istri 1, pengen lagi. Begitu. Jadi manusia itu nggak ada cukupnya.
Makanya kata Nabi ketika pernah memberikan satu ucapan, andai saja gunung Uhud dijadikan emas, orang tidak akan mau satu gunung jadi emas, sampai 2 gunung. Maka orang hidup itu tidak akan pernah merasa cukup kalau tidak pernah bersyukur. Ya, maka satu-satunya jalan untuk kita bisa bersyukur, mencari berkah adalah nikmati serba cukup kita yang ada. Toh kita termasuk orang kaya di sini sebetulnya. Ya, kenapa disebut kaya? Kalau ibu atau jamaah ya sekalian yang ada di sini saat ini megang duit, berarti kan kaya. Nah, saya duitnya disimpan di bank, saya mau dibawa bantal, di liputan pakaian, berarti orang kaya. Kenapa orang kaya? Ya kalau pagi sarapan makan, siang makan, sore makan, ngopi, gimana bukan orang kaya sebetulnya. Kita itu kaya sebetulnya. Cuma yang jadi masalah adalah ketika seorang disebut kaya, rumahnya bagus, punya mobil, punya sawah dan duitnya banyak, sehingga kita merasa miskin. Ya. Kalau hati kita tidak lapang, sekalipun kita berada di rumah yang cukup luas dengan fasilitas yang cukup, hati kita sempit tetap sempit. Tapi kalau hati kita yang lapang, di rumah yang sempit, akan apa? Nah, lantas bagaimana sebetulnya keberkahan itu? Ciri-ciri orang yang dapatkan berkah dari Allah yang pertama adalah merasa bahagia dan senang kalau berbuat kebaikan. Jadi kalau jamaah pernah berbuat kebaikan, hatinya senang, hatinya ikhlas, itu berkah. Contoh ini, misalnya kita sedekah nih, sedekah, pas sedekah ngasih duit tak goceng sedekah, ya Allah alhamdulillah hati saya tenang, maksudnya berarti berkah. Tapi kita kan tidak seperti orang-orang dulu. Di kantong kita ada ratusan, ada 50 ribuan, 20 ribuan, cebanan, gocengan, 2 ribuan, logaman, sampai 100 perak, 100 rupiah, ya udah pada lecek. Itu kalau orang minta jariah ke kita, itu besar kemungkinan yang cepet kagak akan kuat. Wah kasihan Pak, dari pagi belum makan Pak, kasihan Pak. Misalnya rokok kan kita kan, ya tentu cepet ya, cepet. Gocapan masukin lagi, 20 ribu masukin lagi, cobaan masukin lagi, gocengan masukin, 2 ribuan masukin. Ada 100, ada ribuan yang sudah pada gosok, kalau bahasa Inggrisnya itu dikasihin. Nah kita belum seperti waliullah. Yang ketiga ada tukang dagang, ya itu gak awal. Makanya kalau pengen berkah, jika ada orang dagang, ya dagang itu sudah jompo, aki-aki, nenek itu masih ada dagang. Belilah barang itu, dagang yang didagangkan, yang dijual tanpa harus menawar. Berarti kita masuknya dalam kategori sedekah. Jadi apabila kita melakukan kebaikan, ketika kita sholat tenang, zikir tenang, sholawat tenang, kemudian juga bangun malam tenang, ya, itu berarti kita mendapatkan keberkahan. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, contoh begini, kan ada istilah nolongin anjing jepit ya, ditolongin sama kita, dibantu sama kita, tapi tidak pernah berterima kasih. Kita masih dongkol itu, masih kesal ya hati kita, berarti kita belum bisa merasakan keberkahan, ya, belum bisa merasakan keberkahan. Jadi apabila hamba-hamba Allah yang ketika melakukan kebaikan merasa nikmat dan merasa ikhlas, berarti kita termasuk orang yang berkah dari Allah. Tuh ya. Tapi ketika kita melakukan kejahatan, kita merasa gelisah. Misalnya begini, siang hari kita ngomongin orang, ya, ngomongin orang, malamnya nyesel, ya Allah, saya ngomongin dia mulu,
Tapi ketika gembira kita ngomongin orang, puas kayaknya dia ngomongin itu orang, berarti tidak ada iman dalam hati kita. Seperti begini, Allah itu kan menghapuskan dosa manusia, menghapus dosa manusia setinggi langit, seluas bumi, sebanyak bumi lautan, akan dihapus dosanya kalau kita mau minta ampun, kecuali orang yang mujahirin diri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mujahirin itu apa? Mujahirin itu orang yang ketika malamnya berbuat salah, paginya cerita orang lain. Tuh, malamnya habis nyolokkan dapat 2, yang satu ayat 2, mampir ke pondok pesantren Hotel Puyuh, pondok pesantren Tanah Merah, tersebut pondok pesantren aja, merasa bahagia. Atau bisa kan malamnya minum habis 10 botol, besoknya cerita, saya malam dapat kali 2, yang satu ayat 2, terus malamnya saya minum juga, terus mampir ke Hotel Puyuh, puas rasanya cerita orang-orang. Itu yang tidak terampuni dosanya. Jadi kalau disebut buat salah, jangan ngomong sama orang, tutuplah aibmu. Ini mau Allah sudah tutupin aib kita, kitanya yang bongkar, itu yang tidak dimaafkan dosanya. Maka yang merasa bahagia kalau kita bisa minum 10 botol cerita orang-orang, ya nggak boleh ya. Allah murka. Tapi ketika kebaikan mah nggak apa-apa. Tapi dia bersifat ria. Dia bersifat ria. Apa itu ria? Pengen dilihat orang lain. Ibu mau ngaji, berangkat ngaji, mau lidah di Surabaya Jones, kemudian juga datang di sini, emas mulu ini tangannya, fragile emas. Emasgo. Iya kan, emasgo. Jalan bareng. Ayo ngaji yuk. Tuh, di sini emas soalnya. Yuk ngaji yuk. Misalnya, itu ria itu. Keluar rumah kalau kita pakai pengen dilihat orang, dipuji orang, pakai wangi-wangian, semprot sampai habis satu toples, satu botol kecil wangi-wangian, pengen dilihat orang, dicium orang, termasuk fisabilillah syaitan, jalannya setan. Maka ria itu tidak bersiap dalam ibadah, penampilan kita, ucapan kita, sikap kita, itu termasuk ria kalau pengen dipuji sama orang lain. Ya, itu yang pertama. Jadi ketika kita sudah bisa menikmati ibadah kita, kemudian merasa bahagia, beramal soleh, beramal yang baik, merasa puas dengan Allah, merasa bahagia, maka berarti kita termasuk orang yang mendapatkan keberkahan. Satu. Jamaah sekalian, yang kedua, apa ciri orang mendapatkan berkah? Istiqomah, ibadahnya istiqomah, continue. Kalau bahasa itunya mah continue, terus menerus. Kalau dia misalkan biasa sedekah, maka sedekah itu akan selalu dia lakukan sampai akhir hayat. Kalau dia misalkan rajin sholat itu akan dilakukan sampai dia mau mati. Kalau dia rajin zikir, baca Quran dan sholawat, maka perbuatan baik itu akan dilakukan sampai mati. Kita kan kadang-kadang imannya nambah dan kurang. Di tempat majelis taklim, tempat pengajian, kalau lagi ngaji makan banyak malaikat ya, dihadir oleh para malaikat yang menaungi kita nih, doakan kita, imannya kuat nih. Iya, besok mau sholat, besok mau sedekah. Tapi ketika keluar dari majelis, karena malaikatnya sudah tidak menaungi, berubah pikiran manusia. Ketika orang ceritakan tentang bagaimana dahsyatnya neraka, imannya bertambah. Tapi ketika sudah keluar dari taklim pembahasan neraka, hilang lagi, udah biasa lagi. Maka orang yang disebut berkah adalah orang yang kontinu melakukan kebaikan. Kalau misalkan saat ini kita sholat, besok enggak, besok sholat, besok enggak, sampai berhenti sholatnya, berarti keberkahannya Allah cabut. Kalau Allah sudah mencabut keberkahan kita dalam diri kita, maka yang ada adalah berhati keras. Gimana hatinya keras itu? Tidak dengerin, tidak pernah dengar nasihat orang nantinya. Ya. Contoh
Contoh yang paling konkret lagi, ya, tanpa terasa nih, kita bukan hanya ibadah sebenarnya mencari berkah itu. Di jalan ada aki-aki atau nenek-nenek yang manggul barang berat, ya, kagak ketahuan dia manggul bakul, isinya apa mah itu berat. Kan kita datang tuh nolong itu, gembira hati kita, ya Allah, alhamdulillah saat ini saya bisa beribadah, walaupun cuma nolongin angkatin tanpa doang, isinya apa dagangan dulu atau apa gitu ya, berkah buat kita. Kemudian ada orang tua, perempuan udah tua, bawa motor sama anaknya, banyak bocor, didorong-dorong. Kira-kira ada yang gitu kita nolongin nggak tuh? Nolongin, berarti ada keberkahan. Kemudian ada perempuan cakep banget, montok, denok, demplon, motornya mogok. Kira-kira kalau kita melihat itu suruh nolongin, berebut nggak tuh? Tapi aki-aki yang nenek bawa motor kagak berebut, pas ketemu orang yang perempuan denok, montok, bahenol, nerkom. Ini yang kumpul di sini berebut semua ini, cari begitu, ya. Nah, berarti itu tanpa berkahnya kemana itu? Buat niatnya lain kan niatnya. Nah itu kadang-kadang kita begitu, ya. Sama, ya, sama sebetulnya. Mau kiai kayak ustadz ya sama, ya. Kan sama-sama orang. Ustadz juga bukan malaikat. Ustadz juga manusia. Kalau kira-kira yang lihat yang Masya Allah, Masya Allah. Makanya ketika berangkat haji dari orang Pakistan yang jangkung, yang tinggi, hidungnya macung, Masya Allah. Ada teman yang menangkal juga dia, tawaf dari orang Pakistan pun nabrak orang, muter-muter Ka'bah dari orang cakep. Pakistan kan tinggi ya, hidungnya macung. Indonesia itu, ya, menurut sejarah, postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, kulitnya sawo matang, hidungnya enggak pesek, enggak mancung, sedang, kulitnya ada sawo matang, ada sawo busuk. Nah itu sawo busuk tuh, orang Afrika tuh, bisa gitu, ya, orang Afrika. Makanya kalau misalkan nih yang depan laki-laki ini atau perempuan suatu saat dipanggil Allah, diundang Allah untuk berhaji ke Mekah misalnya, ya, mudah-mudahan. Kita kan nggak tahu kalau udah diundang Allah mau punya duit enggak, kita tetap aja berangkat kan. Karena ada tukang kangkung juga, kopral itu sampai berangkat haji itu tukang kangkung. Kenapa bisa berangkat haji? Tanahnya dijual kebunnya, dijual kebun. Iya, kangkung doang. Orang kata tukang kangkung katanya dia berangkat haji, emang iya nggak bener kalau kebunnya jual. Jamaah sekalian, yang kedua ya. Jadi kalau kita masih istiqomah melakukan kebaikan, ya terus menerus, berarti keberkahannya masih berpihak ke kita. Yang ketiga, ciri orang yang dapat keberkahan adalah sabar dalam menghadapi ujian hidup. Siapa coba yang pernah diuji dalam hidup? Apakah Allah biarkan ketika kita beriman pada Allah terus nggak diuji? Pasti diuji, ya pasti diuji. Kalau misalkan di antara kita ada yang pernah susah, bukan pernah susah, emang susah mulu, gitu ya. Kalau pernah susah, mau pernah susah berarti. Di kita mengatakan susah mulu. Kenapa ngomong susah? Tidak pernah bersyukur. Mata bisa melihat rezeki dari Allah, telinga bisa mendengar rezeki dari Allah, tangan bisa mengepal-ngepal rezeki dari Allah, kaki masih bisa berjalan rezeki dari Allah, duduk di sini bisa tertawa rezeki dari Allah, ya kan? Coba kalau kita tidak bisa tertawa, ya kan? Manyun be, bancong manyun, ngaji manyun, bersyukur pada Allah masih bisa tertawa. Makanya ibadah yang tanpa dengan harta dan tenaga cuma senyum, ibadah. Coba tadi mau pulang sekali di sini syuting, tawa beda kan? Nyangir deh, nyangir.
Saya bilang ngaji itu mau banyak tiga ustaz bilang gak mau mah ibadah orang itu yang esok insya Allah gue sudah edan istiqomah dalam ibadah ya, istiqomah dalam ibadah. Nah alhamdulillah ini pakai seragamnya masya Allah hitam. Makanya tadi saya lihat kalau begini mau cakep-cakep deh ya. Iya, cakep-cakep ya usia 20 tahun ya. Makanya kata Bapak Ali kemarin orang dulu mah jelek-jelek, orang dulu nenek ya, orang sekarang mah cakep-cakep katanya tuh. Orang sekarang kan ya. Nah, nenek ya, iya nenek. Jamaah sekalian, orang yang sabar dalam menerima ujian pahalanya besar sebetulnya ya. Karena kenapa ya? Allah itu menguji orang, memberikan musibah, kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan orang yang dikasihnya, anak, istri, suami dan sebagainya, itu sebagai ujian. Ketika sabar berpahala besar ya. Bahkan di alam barzakh itu dari kitab Ar-Ruh kayak itu karya itu Qayyim al-Jauziyah, orang yang sering dikasih musibah baru dia sakit, anaknya sakit, seminggu sakit anaknya, bapaknya sakit, terus saja selalu beruntun ujiannya, itu pahalanya besar kalau sabar. Allah akan menghapuskan dosa manusia diberikan ujian yang cukup besar. Dengan sabar ikhlas maka terhapus semua dosanya ya. Ibu pulang dari ngaji ya, bukan pengen kena beling kakinya. Ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Sebagai penghapus dosa. Tapi jangan karena nyodok paku. Mudah-mudahan balik ngaji nyodok paku. Jangan, itu mengarang-arang. Ini kamu pulang ada beling, sendal sampai tembus, sampai berdarah. Itu kafarat dosa kita. Makanya wajar kalau orang sakit dikasih pijat, lemah badannya, makan kagak enak, itulah dibersihkan dosa-dosanya. Maka kalau dikasih sakit, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak pernah sakit, ibu tidak pernah sakit, tapi duitnya banyak, tidak pernah ibadah, hati-hati. Ya, nggak kerja, kerjanya biasa, duitnya banyak, nggak pernah sujud pada Allah, tidak pernah sakit, tidak pernah rumah sakit, tidak pernah berobat, itu hati-hati. Istidraj namanya, bahagianya sesaat, siksanya berat. Maka ketika kita diuji dengan sakit, ya Allah, alhamdulillah. Demam 1 hari 1 malam menghapuskan dosa 1 tahun, tapi jangan pengen demam. Wah, Ustaz, kok pengen demam? Entah, ya. Nah itu diantara orang yang dapat berkah adalah orang yang senantiasa diberikan kebaikan, ya, melakukan kebaikan. Jamaah sekalian, ini saja barangkali yang bisa disampaikan, ya. Barangkali ada yang bertanya dari kelompok sebelah kanan dulu, silakan. Ibu siapa? Ibu dia. Berarti, ayo silakan. Sini ya. Nanya. Buat di soal di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih perbedaan dari makna kata berkah, cukup, serta bersyukur yang sedikit? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah itu ziyadatul khair, kebaikannya bertambah. Kalau misalkan ibu jadi orang kaya yang tadinya punya motor terus punya mobil, ibadahnya semakin mantap, sedekahnya semakin mantap, berarti berkah. Tapi kalau diberikan ketika masih miskin, nggak punya apa-apa, amal ibadahnya rajin, pas sudah kaya berhenti ibadahnya, dicabutlah keberkahannya. Ya. Kemudian apa tadi cukup ya? Cukup itu adalah orang yang senantiasa merasa qanaah hidupnya, menerima apa adanya, ya, menerima apa adanya. Jangan melihat orang lain. Orang baru beli semen aja mau batuk, kita yang minum. Losbang lewat, ada kulkas, ada besi kunci, lah kita beli bodrek.
puyeng, ya. Hidup nggak merasa cukup, nurutin nafsu kagak ada cukupnya, ya kan? Maka cukuplah kata Allah, kata Nabi, biar cukup. Orang Islam itu cukup hidupnya, maka cukupkan dirinya. Tapi kalau tidak bersyukur, kaitannya ya, sekalipun ibu atau bapak punya harta banyak, tetap aja nggak akan merasa cukup. Ya, itu. Terima kasih. Yang lain sebelah sini. Ya. Ibu lagi, nggak apa-apa. Ayo, silakan. Ya, ya. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, usaha dan cecet apa saja untuk mendapatkan keberkahan? Ya, terima kasih. Iya, agar berkah. Yang pertama, jalin silaturahmi kepada saudara dan sahabat. Jangan putuskan tali silaturahmi, apalagi sama saudara. Ya, jangan sampai ada saudara yang kagak ngomong sama kita sama saudara. Itu terputuslah keberkahannya. Satu, ya. Biasanya silaturahmi. Ya paling enggak kalaupun benci banget ya jangan menunjukkan kebencian. Ya walaupun kita kadang-kadang depan bagus, depan enak, manis, belakang pahit kan. Tapi jangan kecil. Jadi kiat pertama adalah untuk menjadi berkah, sambungkan tali silaturahmi. Yang kedua, untuk menjadi berkah, jangan tinggalkan sholat. Ya. Hatinya kan lapang. Sholat itu kan komunikasi sama Allah, ya. Pasrah kepada Allah supaya sholatnya dikerjai, insya Allah hidupnya akan berkah. Yang ketiga, banyak bersedekah. Sedekah kan gak mesti dengan harta, tenaga juga bisa, ngomong baik-baik juga sedekah. Ya, itu gak mesti harus dengan duit. Ngomong yang baik-baik termasuk sedekah. Sedekah adalah senyuman buat saudara kita. Ketemu jangan pada ngebuangin muka. Ya kan, mentang-mentang benci mukanya dibuang ke pojok. Jauh lah. Biasa aja maksudnya ya, biasa aja coba aja itu maksudnya. Nah, kalau sudah bisa nanti kita silaturahmi putus, Allah cabut keberkahan rezekinya. Dengan silaturahmi biasanya ada jalan. Ya, siapa tahu dengan begitu kita Allah berikan jalan dari yang tak diduga-duga. Lagi diam di rumah ada yang datang tamu atau saudara atau siapa aja, ngasih beras, mungkin ngasih duit, atau kalaupun dia ngasih itu ngasih spiritual, sharing, ngobrol. Makanya orang yang sampai ngerebay di rumah, pikiran sumpah cepat keluar, supaya awet muda banyak-banyaklah tersenyum pada siapapun. Ya, tapi harus ada orang, ya. Mereka semua gitu. Jamaah sekalian, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa berkah buat umur kita, buat rezeki kita, kesehatan kita. Allah ampunkan segala kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amaka fi masida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'ali sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il aqwali wal afas wa taqdirna jami'il hajat turna biha min syai'at tarquna bina ya Allah ala darajat tubalaguna bi asraqiyati min jami'il qarati bil hayati ba'da mamasinaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna a'udzubika min sawri ni'matik wa tahammi afiyatika husnul ni'matika wa min syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina
ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun